Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Agustina dengan NIM 2400248. Di sini saya akan menganalisis video tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan antara seseorang yang disebut komunikator sebagai sumbernya pesan dan komunikan dengan orang yang dijadikan sebagai tujuan sepenuhnya dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Pengertian bahasa komunikasi verbal. Kata dasarnya verb, artinya kata, jadi komunikasi atau penyampaian pesan atau message atau informasi dengan menggunakan kata-kata melalui rangkaian kata-kata, rangkaian bahasa ke dalam satu kata, satu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun lisan. Ini verbal karena berupa kata-kata yang jelas. Nonverbal merupakan tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan seseorang atau seorang komunikator atau sumber bahasa, sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Jadi, tindakan atau atribut ada simbol yang berarti nada suara, tekanan suara sering berubah, pandangan mata untuk menyakitkan Anda, mimik wajah ketika marah, ketika serius, penekanan memberikan bold pada setiap kalimat itu. Nonverbal komunikasi itu adalah satu kesatuan yang utuh antara verbal dan nonverbal. Unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. 1. Bahasa itu sendiri. Pada dasarnya, bahasa merupakan satu sistem lambang berupa kata-kata tertulis atau tulisan yang memungkinkan orang berbagi informasi atau berbagi makna tentang satu hal. Unsur kedua, kata merupakan unit dari lambang. Unit berarti bagian terkecil dari lambang. Kedua, lambangnya kalimat makna. Unit terkecilnya adalah kata. Unsur ketiga, lisan tertulis maupun elektronik. Unsur nonverbal yang bukan berupa kata-kata. Selagi bukan berupa kata-kata, maka dia masuk dalam kategori nonverbal. Kategori komunikasi nonverbal yaitu 1. Pribadi, artinya pada individu. Contohnya adalah kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata. Kedua, budaya, artinya ada nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan pada sekelompok masyarakat atau orang di satu wilayah tertentu. Ketiga, profesional, berarti kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu, misalnya kebiasaan seseorang yang bekerja di level atau hotel yang memiliki standar tinggi di dalam berpakaian meskipun tidak sedang bekerja. Kategori kebenaran umum, artinya kebiasaan hampir seluruh manusia di dunia dilakukan HRD akhir-akhir sekelompok manusia di muka bumi. Contohnya seorang yang mengangguk sebagai tanda setuju. Yang terakhir, random, artinya memang acak, tidak mengubah pesan. Misalnya ketika seseorang berbicara kemudian ia bersin, maka tidak mengubah pesan apapun pada saat itu, tidak berfungsi sebagai nonverbal. Fungsi yang dikemukakan oleh Jalaluddin. 1. Repetisi, artinya mengulang gagasan, informasi, pesan yang disampaikan secara verbal, misalnya mengangguk setelah bilang iya. 2. Substitusi, artinya menggantikan lambang verbal yang tertulis maupun lisan itu digantikan dengan nonverbal. 3. Kontradiksi, menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan. Contohnya memuji tetapi menyindir. 4. Komplimen,
artinya melengkapi, memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan penggunaan nonverbal tadi. Misalnya, mimik wajah ketika menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. 5. Aksentuasi artinya menegaskan pesan verbal atau garis bawah, misalnya mengungkapkan betapa jengkelnya dengan memukul meja. Komunikasi verbal di perusahaan memberikan informasi tentang produk atau profil di berbagai media yang mungkin dilihat oleh konsumen seperti media sosial. Produk dilakukan juga tatap muka. Komunikasi verbal di perusahaan adalah metode perusahaan dengan mengikuti organisasi maupun dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau berupa event-event promosi yang merupakan komunikasi nonverbal. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.